Baik, kisah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri punya julukan dengan Sajjad, orang yang sangat suka sujud sampai dahinya sangat hitam rahimahullah. Dan dikatakan beliau kalau sujud tidak mengangkat kepalanya sampai hajatnya selesai dengan Allah. Satu waktu khalifah meminta dia untuk menjadi hakim, punya jabatan. Dan waktu itu hakim gajinya lebih tinggi daripada khalifah, punya istana yang mewah, punya kereta kencana dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, ditawarkan dia menjadi hakim dan dia nolak. Karena waktu itu dia seorang ulama, Sufyan ats-Tsauri seorang ulama Mekah yang terkenal. Dan memang dia orang yang paling layak, paling faham tentang perkara-perkara masyarakat. Lalu dia nolak dengan santun mengatakan saya tidak bisa dan saya khawatir saya akan dihisab oleh Allah hari kiamat kalau saya berhukum yang salah. Maka khalifah mengatakan kau harus menjadi. Karena dia nolak dan dipaksa, akhirnya dia pun melarikan diri dari Mekah. Dia jalan teman-teman sekalian. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah jalan dengan menggunakan jubah menutup kepalanya dan meninggalkan Mekah. Sampai jalan menuju ke Yaman. Selama 3 bulan perjalanan kaki sampai di Yaman, kemudian dia tiba di sebuah kebun kurma. Kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi pegawai di kebun kurma itu dan orang tidak tahu siapa dia. Kemudian berkatalah pekebun kurma tersebut, saya akan berikan gaji kamu seperti orang-orang yang bekerja sama saya. Dia bilang, baiklah, saya terima. Yang penting saya ada tempat tinggal dan saya bisa ibadah. Berjalanlah 3 bulan, dia menurunkan kurma dari pohon. Seorang alim ulama yang sangat dihormatin pada saat itu. Sangat dihormatin. Kemudian dia pun, rahimahullah, setelah 3 bulan ditanya oleh pemilik kebun tersebut. Dia bilang, wahai Abdullah, dulunya ditanya dia, siapa nama kamu? Dia bilang, saya Abdullah. Dia tidak dusta. Dia bukan tujuan dusta. Dia mengatakan, saya Abdullah, maksudnya saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Karena dalam bahasa Arab begitu. Kalau dia sebut namanya, dia ditangkap oleh khalifah. Dia tidak mengatakan nama saya. Dia mengatakan, saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Bahasa Arabnya, ana Abdullah. Pokoknya pemilik kebun menangkap namanya Abdullah. Dipanggil, wahai Abdullah, kesinilah. Datanglah Sufyan rahimahullah, lalu ditanya, apa perbedaan antara kurma kami dengan kurma kalian? Maka kata Sufyan rahimahullah, saya tidak pernah tahu perbedaannya karena saya tidak pernah mencicipi sedikit pun dari kurma anda. Maka kata pemilik kebunnya, apakah kamu ini tinggal 3 bulan di kebun saya, turunkan kurma, sortir tiap hari, gak pernah kamu makan 1 butir pun? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun tidak pernah karena anda tidak pernah mempersilahkan saya. Maka kata pemilik kebun, teman-teman sekalian, dia bilang, apakah kau mau mencontohi muru'anya, ya, kehormatan ibadahnya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini orangnya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun diam si Sufyan ats-Tsauri, lalu kemudian dia sudah tahu akan terjadi apa-apa, lalu dia membungkus barang-barangnya, dia tinggalkan kebun tersebut. Ternyata pemilik kebun ini sudah mendengar berita kalau Amir Mukminin waktu itu menyuruh menangkap Sufyan ats-Tsauri secara paksa. Siapapun yang menangkapnya akan dikasih 1 peti emas. Disebarkan berita, tangkap Sufyan ats-Tsauri, hidup atau mati. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, tentu ini kisahnya panjang, saya ringkaskan. Kemudian si pemilik kebun datang kepada temannya di sana lalu berkata, ada pegawai kebun saya unik, kenapa saya tanya dia perbedaan antara kurma Hijaz, Mekah dan Madinah, karena dia mengaku dari Hijaz, dia dengan Yaman dia tidak tahu. Dia bilang dia tidak pernah incipin 1 butir pun karena saya tidak pernah persilakan selama 3 bulan jadi pegawai. Maka temannya mengatakan, sebentar, ya, bagaimana cirinya pegawai itu? Disebutkan cirinya seperti ini. Kata dia, itulah Sufyan ats-Tsauri. Kita kejar dia, tangkap, kita berikan kepada Amir Mukminin, ambil 1 peti emasnya. Waktu mereka kembali ke kebun sudah tidak ditemukan. Ternyata Sufyan ats-Tsauri sudah kembali ke Mekah. 3 bulan kemudian, jadi ini sudah dari 6 bulan dari masa pengejaran, dia pun 3 bulan lagi kembali ke Mekah. Waktu dia kembali disambut oleh masyarakat Mekah, dia ulamanya gitu kan, muftinya Mekah pada saat itu, lalu disambut, mereka pun belajar. Lalu beberapa ulama lain menasihati, mengatakan, wahai Sufyan, Amir Mukminin sudah sangat marah, dia akan menghukummu. Dia bilang, saya lebih takut dengan raja yang sebenarnya, karena kalau saya salah berhukum maka akan jadi masalah, dan dia harus bisa mengerti, saya tidak bisa memaksakan diri gitu kan. Harusnya dia bisa memaklumi, dan masih banyak orang-orang yang bisa dijadikan sebagai pengganti saya. Lalu waktu Amir Mukminin waktu itu tidak disebutkan, saya tidak dapatkan namanya, dikatakan mendengar Sufyan ats-Tsauri ada di Mekah, lalu dikejar sama dia. Dia bilang, saya akan membunuh sendiri Sufyan ats-Tsauri dengan tangan saya. Kata temannya yang meriwayatkan kisah ini, Sufyan ats-Tsauri itu mendengar berita tersebut pun, kemudian dia sujud sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, kemudian dia sujud, dan demi Allah saya tawaf 7 kali, dia belum mengangkat kepalanya dari sujud di sujud yang pertama. Jadi sujud tidak pernah angkat. Saya tahu pertama dia masuk sujud pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai 7 kali tawaf. Ini kurang lebih memakan waktu mungkin setengah jam lebih ya.
Itu kalau cepat, kalau lambat mungkin bisa lama, lebih lama. 7 kali tawaf bisa sejam kalau lagi padat-padatnya. Maka dia sujud, dia bilang, saya duduk di sebelahnya dan saya tahu tuh sujud pertama karena setelah dia masih angkat sujud yang kedua, kemudian dia berdiri rakaat kedua dan 2 sujud selanjutnya. Yang jelas teman-teman sekalian, selesai sholat saya melihat dia, kata perawi kisah ini, mendatangi Ka'bah lalu memegang kain Ka'bah sambil mengatakan, aqsamtu bika rabbi, saya bersumpah atas namamu hai Tuhanku, jangan biarkan khalifah ini untuk masuk ke Mekah. Maka yang terjadi adalah dikatakan dalam kisah ini, Amir Mukminin pun waktu khalifah itu waktu mendekati pintu gerbang Mekah, ya sempat berkemah dan meninggal sebelum masuk ke dalam Mekah. Tapi yang jelas kisah yang kita ambil dari Sufyan ats-Tsauri adalah bagaimana beliau rahimahullah takutnya kepada Allah mengalahkan takutnya kepada pemimpin manusia, dan dia meninggalkan jabatan yang tinggi karena takut dihisab hari kiamat. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah kisah seorang sahabat yang masyhur namanya Rub'i al-Amir rahimahullah. Ini saya tutup dengan kisah ini. Rub'i bin Amir rahimahullah adalah seorang ulama, bukan seorang ulama, salah satu pasukan perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan masuk, yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas untuk mendatangi ya Rustum. Rustum ini adalah panglima perangnya Persia, panglima perangnya Persia. Rubi' al-Amir bin Amir rahimahullah ini terkenal sekali orangnya. Waktu dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, maka dia pun mengambil panci masaknya yang dia letakkan di kepalanya karena tidak punya topi untuk berperang. Panci masak dipakai jadi topi, kemudian pisau dapur dibawa untuk berperang. Dia tidak punya pedang. Dia nunggangi keledainya yang tua, ikut di pasukan. Oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab disuruh jalan. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu diutus pasukan oleh Umar bin Khattab dengan 30.000 pasukan menghadapi 240.000 pasukan Persia. Dan Persia kaget. Waktu mereka pun tahu 240.000, mereka tidak mundur sedikit pun. Maka Rustum ini ahli perang. Dia bilang, saya mau tahu dulu bagaimana sih kekuatan 30.000 itu, kok berani benar? Gitu kan? Seperti apa sih kekuatan mereka? Dikirimlah surat kepada Sa'ad bin Waqqas negosiasi. Datanglah 1-2 orang terus menerus negosiasi dan semuanya hampir sama perkataannya. Tapi yang paling pertama datang adalah Rub'i bin Amir rahimahullah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini datang dengan keledainya. Gitu kan? Dia bawa pisau dapur dan ada tombak yang dia pinjam dari temannya. Dia datang, begitu tiba di istana, kata Rustum, buat dia tidak masuk ke istana kecuali sudah hormat dengan saya, dan hiasi semua istana ini dengan emas. Semuanya, pintu gerbangnya hiasi dengan emas, semuanya taruh harta-harta gelimpangin gitu. Buat mereka mau tahu gila harta enggak ini? Semuanya, bantal-bantal semua singgasana hiasi dengan emas, semuanya taruh emas, geletakin emas di sana sini. Dibuat semewah mungkin. Waktu datang Rub'i radhiyallahu anhu, begitu melihat kejadian tersebut, dia turun dari keledainya, lalu dia mengatakan, bagaimana dengan undangan kalian? Kata mereka, kau tidak bisa masuk kecuali kau harus menghormati Rustum. Mengatakan, wahai Rustum yang terhormat, saya pamit mau masuk. Kata Rub'i, saya tamu dan saya yang harus dipamiti untuk masuk, bukan saya yang pamit. Lalu Rub'i melihat di situ ada tikar permadani, di atasnya banyak emas. Sama beliau disingkirin emasnya, permadana itu diambil, dipotong pakai pisaunya dia, dibelah 2. Diambil, ditaruh di keledainya, dianggap sebagai ghanimah, harta rampasan perang, ditaruh sama dia. Kemudian dia mengatakan, ini pembukaan harta rampasan perang kami kalau kau tidak buka pintu gerbang. Sendirian. Dan Rub'i ini perlu anda tahu, orangnya pendek, kecil, bukan orang yang tinggi kekar. Orang-orang Persia waktu itu tinggi besar, kekar-kekar semuanya. Diberitakan ke dalam. Kata Rustum, baiklah, tutup pintu gerbang, buka sedikit saja, supaya dia masuk tunduk kepada saya. Diperintahkan masuk, pintu gerbang dibuka sedikit. Memang tidak bisa orang masuk, harus tunduk. Maka Rub'i lihat, subhanallah, Allah memberikan orang beriman itu hatinya bisa melihat, ya. Dia bisa membaca, namanya firasatul mu'min. Maka dia lihat, ini pasti ada tipu daya nih. Yang dia lakukan, dia balikkan pantatnya dia balikkan keledainya, lalu dimasukkan dari balik belakang, ya. Sehingga yang tadinya dia harus tunduk, ini dibalik, jadi bokong yang di belakang. Dilaporkan ke Rustum, ini yang dilakukan sama orang ini. Malah sekarang dihinain. Lalu dia naik keledainya, dia jalan. Subhanallah, tuh dia jalan, dia tidak turun dari keledai. Keledainya dimasukkan di istana Rustum,
dengan karpet-karpet yang mewah, pisau dapurnya dipakai bolong-bolongin bantal tuh semua, bantal-bantal yang mewah. Semua ini karpetnya ditusuk-tusuk dengan tombaknya sama dia, sampai tiba depan Rustum. Panci di atas kepalanya, pisau di tangannya, tombak di tangan, pisau tangan kanan, ini tangan kiri, tombaknya. Kata Rustum, dipanggil penerjemah, tanya kepada mereka nih, mau apa sebenarnya datang ke sini? Terjemahkan, hai orang-orang Arab, kalian kan dulu di padang pasir, tidak punya apa-apa kecuali gembala kambing. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalau kalian butuh harta, sebut saja, kami akan kasih pulang. Kalau kalian butuh gembalaan, kami kasih berapa bun unta dan kambing yang kalian mau. Kalau kalian ingin jabatan, kami akan jadikan, pilih siapa yang terbaik, kami akan jadikan sebagai pemimpin kalian dan kami akan kasih gaji. Lalu jawaban Rubi'i rahimahullah, ini orang kalau sudah mengenal Tuhannya, dia mengatakan, kami datang dari sana tidak butuh dengan harta yang sedang kau pamerkan ini. Dan kami datang mengeluarkan seluruh hamba termasuk kamu dan kami dari menyembah makhluk kepada menyembah pencipta sang makhluk. Itu saja. Kalau kau patuh, maka kau dengan kerajaanmu kami akan pulang. Hukum Allah, berhenti menyembah, karena waktu itu raja mereka Kisra dianggap Tuhan. Berhenti menginjak Kisra. Kisra pun tetap dengan kerajaannya, kau tetap sebagai panglima perangnya, semua kau milikin, tidak ada yang hilang di sini. Cuma itu saja. Kemudian kami pulang. Lalu kata si Rustum, baiklah kalau gitu, izinkan kami berpikir, mungkin butuh waktu. Kata Rubi'i, berapa lama kalian butuh? Sehari, 2 hari? Kata Rustum, tidak, mungkin kami butuh 2 bulan, 3 bulan berpikir, musyawarah dulu. Kata Rubi'i, saya hanya kasih kalian waktu maksimal 3 hari, karena pemimpin kami Nabi SAW mengizinkan musuh berpikir 3 hari maksimal, tidak boleh lebih daripada itu. Kata Rustum, terjemahkan ke orang ini siapa pemimpin mereka? Kata Rubi'i, terjemahkan, kau pemimpinnya? Dia bilang bukan, saya pasukan yang paling di belakang gitu. Saya ini pasukan yang paling biasa, prajurit yang paling biasa. Kata Rustum, terjemahkan lagi, kenapa kok kau bisa ambil keputusan begitu? Dia bilang, dijawab sama dia, karena agama kami mengajarkan dari pemimpin muslim sampai masyarakat biasanya keputusannya satu. Kalau saya sudah berikan amanah, keamanan, semua harus patuh terhadap pemimpin saya. Muslim semua begitu, kami satu jasad. Kata Rustum, baiklah, izinkan pulang orang ini. Begitu diizinkan pulang, kata Rustum, tulis surat kepada Kisra, ini yang sedang kita hadapin nih, semuanya 30.000 manusia yang kayak gini nih. Ini untuk dihadapin susah nih. Gak bisa, keras, tegas, dan memang maunya, gak bisa. Harus begitu. Tidak ada jalan lain, urusan tangan anda, berperang atau kita mengalah saja. Ini gak bisa. Karena Kisra gak berhadapan sama pasukan muslimin, dianggap kuat, udahlah pasukan, perang aja, lawan gitu kan. Ini kasih terjadi peperangan tentunya, tapi yang kita ambil pelajaran bagaimana Rubi'i radhiyallahu anhu, teman-teman. Orang kalau mengenal Allah, harta jadi kecil buat dia. Ya. Semua apapun yang Allah haramkan ditinggalkan, seindah apapun itu. Berapa banyak kisah tadi yang kita sebutkan, anak muda yang meninggalkan perzinahan dengan menaruh kotoran di bajunya, berapa banyak orang-orang soleh yang sudah kita sebutkan kisahnya. Yang jelas yang kita simpulkan teman-teman sekalian, berhubungan dengan Rabbul Alamin, sering komunikasi dengan dia sebagaimana dia sudah ajarkan kepada kita semua. Mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. Doa itu apa? Komunikasi dengan Allah. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah saya bertawakal, menyerahkan diri kepadanya. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal pada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Seorang syekh pernah menangkap di Riyadh seorang penyihir besar. Penyihir terbesar ini datang dari Afrika, ditangkap. Waktu ketangkap, dia tanya syekhnya, saya nonton cuplikannya, dia bilang, bagaimana anda bisa menangkap saya? Padahal saya menaruh ribuan jin di depan saya. Tidak pernah saya bisa ditembus nih, baru kali ini dia bilang, ada yang bisa tembus dari anda. Dia bilang, karena kamu bodoh dan kamu tidak mengerti. Kalau saya keluar dari rumah saya tadi, saya membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah, dengan nama Allah saya tawakal kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Dan saya yakin dengan doa saya, dan kata Nabi SAW, siapapun yang membaca doa itu pada saat keluar rumah, semua syaitan yang menemuinya akan berkata, orang ini tidak bisa kita ganggu karena Allah sudah lindungin. Itu sebabnya saya bisa tembus kamu. Bukan cuma itu, saya akan laporkan kamu dan kepala kamu akan dipenggal karena kamu seorang penyihir. Ditangkaplah penyihir tersebut, teman-teman sekalian. Hubungan dengan zat sang pencipta yang maha kaya, menciptakan semuanya, itu adalah hubungan yang paling baik. Maka jalinlah hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan baikkan semua. Sebagai penutup kata-kata saya,
Kata Nabi SAW, siapapun yang berbuat perbuatan yang Allah ridha, Allah cintai perbuatan tersebut, Allah akan buat semua makhluk mencintainya. Dan kalau seseorang berbuat perbuatan yang buruk yang Allah benci, maka Allah akan buat semua makhluk akan membencinya. Kata kuncinya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang mengisi sisa umur ini dengan ketaatan dan kepatuhan kepadanya, dan semoga Allah selalu mengikhlaskan niat kita, menambah ilmu kita, dan juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab dengan izinnya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh muslimin yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, seluruh muslimin yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah diganti dengan pahala, juga seluruh orang tua kaum muslimin dan muslimin muslimat yang masih dan juga sudah yang meninggal. Kita berdoa dengan kemahakuasaan Allah dan kemahaperkasaannya agar menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, semoga Allah kokohkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan sebagai penutup, semoga Allah dengan kemahamurahannya sekali lagi menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, tentunya kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.